Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena saat ini masih kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Saya harapkan pada pertemuan ini kalian semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersemangat untuk belajar, karena dengan belajar kita mendapatkan ilmu pengetahuan, dan di dalam ilmu pengetahuan itu banyak sekali keindahan yang bisa kita nikmati. Nah, anak-anakku, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melakukan pembelajaran mengenai konsentrasi larutan. Saya ulangi, konsentrasi larutan. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian semuanya nanti paham apa itu konsentrasi larutan. Dan setelah pembelajaran ini diharapkan kalian semuanya bisa menghitung konsentrasi larutan. Nah, namun sebelumnya saya ingatkan lagi pelajaran yang telah lalu. Tentu kalian masih sangat ingat, yaitu tentang langkah-langkah penyelidikan. Langkah-langkah penyelidikan ada 3, 1 pengamatan, 2 inferensi, dan yang ketiga komunikasi. Nah, anakku, pembelajaran yang akan kita lakukan ini tentang konsentrasi larutan adalah bagian dari inferensi, yaitu mengolah data yang kita peroleh dari pengamatan. Nah, anakku, kita langsung saja pembelajarannya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan merupakan atau dapat dikatakan sebagai bagian dari inferensi atau pengolahan data kemarin pada proses langkah-langkah penyelidikan. Konsentrasi larutan itu menggambarkan kandungan suatu zat yang ada di dalam suatu pelarut. Pelarut itu zat cair. Misalnya banyaknya gula yang terdapat di dalam air. Maka banyaknya gula ini merupakan kandungan zat. Banyaknya gula ini merupakan kandungan zat. Sedangkan dalam air ini sebagai zat pelarut. Zat yang terlarut itu biasanya disebut dengan zat terlarut, sedangkan zat cairnya disebut dengan zat pelarut. Konsentrasi larutan dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui, misalnya kandungan gula yang terdapat dalam air, misalnya kandungan garam yang terdapat dalam air laut, atau larutan-larutan kimia, misalnya larutan H2SO4, larutan HCl, itu semuanya memiliki konsentrasi larutan. Larutan ada yang pekat, ada yang encer. Kalau larutan itu pekat, berarti kandungan zat yang terlarut itu lebih banyak. Sedangkan kalau larutannya itu encer, berarti kandungan zat yang terlarut dalam zat pelarut atau dalam air itu kandungannya sedikit. Nah, banyaknya sedikit, banyaknya dan sedikitnya kandungan yang terdapat dalam pelarut itu kita hitung dalam konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu dapat dihitung dengan bersamaan sebagai berikut. Konsentrasi larutan sama dengan massa zat yang terlarut dibagi volume zat pelarut. Ingat-ingat, massanya ini ada di atas, massa terlarut, sedangkan volume pelarutnya ada di bawah. Ingat-ingat, yang atas ini adalah massa, sedangkan yang di bawah ini adalah volume. Biasanya dalam buku-buku tertentu konsentrasi larutan disingkat dengan K, sehingga persamaannya K sama dengan massa terlarut dibagi
volume terlarut. Nah, kita lanjutkan saja langsung pada contoh soalnya. Ibu melarutkan 10 gram garam dapur ke dalam 250 ml air. Ibu melarutkan garam dalam 250 ml air. Misalnya ibu akan membuat sayur. Nah, sekarang berapakah besarnya konsentrasi larutan tersebut? Nah, soal ini menginginkan agar perhitungan nanti dihitung dalam satuan gram per liter. Nah, ini diperhatikan karena soalnya meminta dalam satuan gram per liter. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui, ini soalnya tadi ya, ini soalnya tadi, diketahui massa terlarut, ini yang kita butuhkan, massa terlarut. Nah, ini 10 gram. 10 gram. Ini. Kemudian volume terlarut ini 250 ml. Ini dari sini ini dimasukkan ke sini. Ini dari sini masukkan ke sini ya. Nah, 250 ml ini nanti dijadikan liter karena soalnya menginginkan satuannya gram per liter. Kalau dijadikan liter maka sama dengan 250 ml adalah 1/4 liter atau 0,25 liter. Ditanyakan konsentrasi larutan. Perhitungannya sebagai berikut. Diketahui, ini tadi sudah ya, diketahui massa terlarut 10 gram. Volume pelarut ini 250 ml. Ini dijadikan liter menjadi 0,25 atau 1/4 liter. Ini sudah ya, ditanyakan nih. Kita langsung pasang saja persamaannya. Konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi volume terlarut. Nah, 10 gram ini kita masukkan ke sini, kemudian 0,25 liter masukkan ke sini. Jadi hasilnya konsentrasi larutan 10 dibagi 0,25. Hasilnya ini hasilnya 40 gram per liter. Nah, 40 gram per liter itu perhitungannya bagaimana? Kalau ada yang belum jelas, perhitungannya sebagai berikut. Nah, ini supaya mudah, 10 dibagi 0,25 supaya mudah menghitungnya. Bagian atas kita kalikan 100, bagian bawahnya kita kalikan 100, hasilnya jadi 10 kali 100 jadi 1000, 0,25 kali 100 jadi 25, berarti 1000 dibagi 25 hasilnya 40, karena 100 dibagi 25 hasilnya 4, masih sisa 01 berarti 40. Nah, demikian anak-anakku, sudah jelas ya. Bagaimana pembelajaran tadi? Sudah jelas bukan? Dari pembelajaran tadi tentang konsentrasi larutan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa konsentrasi larutan adalah perbandingan antara banyaknya zat atau massa zat yang terlarut dengan volume pelarutnya. Misalnya, larutan gula berarti massa gula dibagi dengan volume zat cair yang digunakan untuk melarutkan. Sudah jelas anak-anakku? Demikianlah pembelajaran kita. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.